Oke, jadi dari kasus 6 kita lanjut ke kasus nomor 7 ya. Jadi kalau kasus nomor 7 ini sedikit unik karena sekarang wajib pajaknya sudah menikah tetapi belum memperoleh anak atau memperoleh tanggungan. Dan juga di sini masih bekerja di awal tahun ya. Nah, kasus yang ke-7. Oke, saya lihat kasus yang ke-7. Oke, nah ini dia. Jadi kita akan bahas ini. Jadi ini Fajar, bekerja pada PT Moboi sebagai pegawai tetap sejak 1 Januari 2020. Fajar menikah tapi belum mempunyai anak ya, berarti K0. Gaji sebulan 12 juta, membayar iuran pensiun 100.000, dan pengurang PPh 21 dari gaji saja. Nah, bagaimana untuk perhitungannya? Nah, jadi kalau kita masukin ke dalam Excel manualnya kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi gaji bulanannya 12 juta, tunjangan ini tidak ada, kosong berarti penghasilan bruto 12 juta. Nah, seperti ini. Iuran pensiun yang dibayarkan sendiri adalah 100.000 ya. Nah, ini 100.000. Kemudian biaya jabatan 500.000. Ya, 500.000 karena kalau 5% kali 12 juta sudah melewati 500.000 ya. Jadi tidak boleh. Harus kita menggunakan yang maksimalnya 500.000 untuk biaya jabatan. Kemudian total pengurangan berarti 600.000. Iuran pensiun ditambah biaya jabatan, penghasilan neto sebulan 11.400.000 didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan. Kemudian penghasilan neto setahun dikali dengan 12 ya. Nah ini, jadi dikali dengan 12, hasilnya 136.800.000. Nah, uniknya adalah di PTKP. Jadi PTKP ada dua, yaitu PTKP dirinya sendiri 54 juta dan PTKP karena statusnya sudah menikah. Berarti 4.500.000. Berarti total PTKP adalah 58.500.000. Ini dia. Nah, berarti penghasilan kena pajak setahun itu sama dengan 136.800.000 dikurangi 58.500.000. Nah, berarti sama dengan 78.300.000. Maka untuk menghitung PPh-nya progresif kena yang 5% dan 15% ya. Jadi 5% itu 50 juta dan 15% yang 28.300.000. Nah, ini hasil perkaliannya, progresif yang 5% dan hasil perkalian yang progresif yang 15%. Nah, berarti totalnya adalah untuk setahun, total PPh-nya 6.745.000, berarti per bulannya tinggal dibagi 12, sama dengan 562.083. Oke, coba kita input ke dalam Accurate, apakah menghasilkan perhitungan yang sama atau tidak. Sekaligus dengan kita lihat di sini, gaji yang dibayarkan apakah tepat 11.337.917 atau tidak. Oke, sekarang saya lihat di Fajar ya. Nah, Fajar 1 Januari dan menikah tapi belum memperoleh anak. Oke, berarti di sini saya akan menginput karyawan namanya Fajar. Nah, jadi karyawan misalnya Bapak Fajar. Nah, Fajar berarti tanggal masuk 01.01.2020. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah nomor NPWP, ya, nomor NPWP pegawai tetap, dan di sini kita buat berarti kawin dan tidak ada tanggungan. Nah, seperti itu ya. Jadi kawin tetapi tidak ada tanggungan. Kemudian berarti di sini Januari 2020. Nah, oke, kita input seperti itu. Jadi ini kalau salah maka hasil perhitungan di dalam Excel ini akan berbeda dengan di Accurate. Oke, jadi saya langsung klik simpan saja. Nah, lalu saya masuk di pencatatan gaji ya. Nah, jadi di pencatatan gaji saya klik ditambah bulanan Jakarta dan Januari 2020. Di sini tanggalnya 31.01.2020. Kemudian jatuh temponya misalnya 10.02.2020. Nah, oke, masih di biaya yang masih harus dibayar, hutang gaji Jakarta. Kemudian saya ambil dari Fajar. Nah, ini Fajar sudah ada ya. Lalu saya klik di nama Fajar dan saya akan menginput dari Excel-nya ini. Nah, Excel-nya ini akan saya input. Jadi, biaya gajinya adalah 12 juta. Nah, gaji pokok 12 juta. Kemudian, iuran pensiunnya 100.000 ya. Nah, iuran pensiunnya 100.000. Ini masukkan yang di sini ya. Lalu, oke, sudah tidak ada lagi ya. Nah, kita lihat apakah sama
PPh per bulan adalah 562083. Ya, kita lihat di sini sama ya. 562083 dan gaji yang dibayarkan adalah 11.337.917. Jadi kalau kita lihat di sini gaji yang dibayarkan pun tetap tepat ya. 11.339.917. Nah, ini dia. Jadi cocok. Kita klik lanjut. Nah, di sini bisa kita lengkapi dengan jatuh tempo PPh dan premi pensiunnya, misalnya di tanggal 10.02.2020. Nah, kemudian di sini juga bisa 10.02.2020 ya. Nah, jadi nanti saat pembayaran, untuk pembayaran PPh atau pembayaran gaji, nah ini kita sudah bisa cetak slip gajinya. Ya, kita sudah bisa cetak. Jadi begitu kita simpan, maka slip gaji sudah bisa kita cetak. Sekaligus nanti kalau pembayaran kita tinggal buat dari sini aja ya, di pembayaran. Nah, kita pilih pakai apa kita membayarkan biaya-biaya yang tadi. Nah, misalnya di tanggal 10.02.2020. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ambil yang pencatatan gaji saja. Nah, yang kita mau bayarkan apa? Apakah pensiunnya, apakah JKN, JKT, atau biaya gaji itu sendiri. Nah, kita akan sesuaikan dengan nomor bebannya ya, atau nomor slip gajinya itu. Oke, jadi dengan demikian sudah berhasil dan kita bisa melihat bukti potongnya. Nah, jadi bukti potongnya di sini 1721A1. Nah, namanya adalah Fajar ya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia ya. Nah, ini bukti potongnya dari Fajarnya ini. Oke, ini bukti potongnya. Oke ya, tepat ya, 5620883. Nah, ini dia. 5620883.